physical distancing. Ini penting, mudah-mudahan sekarang di bidang perawatan di rumah sakit sudah mulai merubah juklak juknis dalam kita berpraktik. Saya ambil satu contoh, misalnya kita aplusan pagi ke sore. Kalau kemarin masih bergerombol dan berkumpul antara pagi dan sore, sekarang sudah mulai harus diatur, baik itu jumlahnya maupun jaraknya. Ini sesuatu yang harus kita masuki di era ke depan. Untuk apa? Untuk mencegah kita tertular. Nah, kalau kita tertular, maka kita punya potensi menularkan orang lain, dan kalau kita tertular, maka kita pasti tidak akan bisa memberikan pelayanan. Sementara perbandingan hari ini jumlah perawat dan jumlah pasien itu 1:1000. Kalau kita tidak dapat melayani, maka berarti bangsa ini kehilangan kesempatan untuk melayani 1000 masyarakatnya, 1000 rakyatnya. Karena itu, mari kita punya juga tanggung jawab diri sendiri untuk menjaga kesehatan. Oleh karena itu, kami menghimbau pada seluruhnya agar untuk tidak tertular dan menjadi sumber penularan ini, yang pertama adalah patuhi prinsip-prinsip pencegahan atau PPI di Pasienkes tadi dengan social distancing. Yang kedua, disiplin dalam penggunaan APD. Teman-temanku, saya ingatkan ada diskusi-diskusi kita memberikan gambaran bahwa disiplin pemakaian sudah bagus karena teman-teman semua sudah di lapangan luar biasa, tapi harus jadi perhatian disiplin saat membuka, disiplin saat membuang. Ini harus juga Anda perhatikan, jangan sampai sudah mau buru-buru udah 4 jam pakai APD yang lengkap, karena sudah mau buru-buru kita tidak konsentrasi pada saat melepas. Hati-hati, dan di sini juga bisa menjadi sumber terpapar kita. Kemudian pastikan kondisi kita dalam keadaan sehat. Ya. Jadi kita harus bisa mengukur diri. Kalau kita kurang sehat, mohon izin pada pimpinan untuk tidak melayani. Ya. Kenapa? Karena itu akan nanti sangat berbahaya bagi diri kita sendiri dan lingkungan. Jadi pasti manajemen akan mengerti itu. Yang keempat, selalu update iptek. Ya. Seminar ini digunakan untuk media, untuk teman-teman update iptek terkait dengan COVID ini, supaya tidak ketinggalan protap, tidak ketinggalan prosedur, dan tidak ketinggalan pedoman-pedoman dalam pelaksanaan asuhan, khususnya asuhan keperawatan. Yang kelima adalah selalu berpikir positif. Ya, selalu berpikir positif ini akan meningkatkan zat-zat dalam tubuh kita untuk meningkatkan daya tahan dan imunitas kita. Sebaliknya, berpikir negatif akan juga meningkatkan zat-zat yang akan menyebabkan penurunan daya tahan kita. Mau pilih yang mana? Pasti pilih yang positif lah, karena teman-teman perawat pasti selalu mempunyai pikiran positif. Ya. Dan tentu saja itu yang pertama. Yang kedua adalah, teman-temanku, bagaimana cara kita berkontribusi adalah dengan cara mempercepat orang yang terjangkit untuk segera bebas dari terjangkitnya dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, 3S ini cara perawat Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada klien kita. Khususnya hari ini, saya berterima kasih kepada Ibu Diah, sahabat saya ini, Bu Diah ini dari Himpunan Perawat Neuroscience. Beliau juga bekerja di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, ya. Dan tentu akan memberikan gambaran yang terkait dengan substansinya, kalau tak salah, asuhan keperawatan meningitis, ya. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat saya ini, Bu Ruth Berliana dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Ya, juga akan membawakan soal trauma otak. Beliau berdua ini sangat ahli di bidang ini. Jadi mari kita gali untuk kita mendapatkan informasi dan pengetahuan yang banyak dan benchmarking dapat kita gunakan dalam pelayanan kita sehari-hari di tempat kerja masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu berdua atas kontribusinya. Dan teman sejawat dan hadirin yang berbahagia, saya kira dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa
persoalan kita mungkin masih panjang untuk selesai. Maka kita harus memprediksi kondisi-kondisi kita untuk kita siapkan pada jangka waktu yang panjang dalam memerangi COVID ini. Oleh karena itu, karena panjang memerlukan sebuah ketekunan, memerlukan sebuah keyakinan dan optimisme yang tinggi. Walaupun panjang, tapi kita tetap optimis bahwa badai ini pasti akan berlalu. Dan saya harap teman sejawatku, mari kita saling berkomunikasi. PPNI akan ada berada di samping teman-teman. Bila ada persoalan, silahkan kita komunikasikan. Akan kita gunakan saluran-saluran untuk membantu teman-teman menjadi efektif dan efisien dan aman pada saat melaksanakan pelayanan di rumah sakit. Demikian bisa saya sampaikan. Selamat berseminar. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum. Di tengah kesibukan Pak Ketua Umum masih sempat untuk hadir dalam Zoominar ke-48 ini. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan kekuatan untuk tetap memimpin gerbong besar PPNI melewati tsunami pandemi COVID-19 ini. Baik, sejawat sekalian, kita akan masuk ke sesi utama, yaitu penyampaian presentasi dari narasumber, di mana yang pertama adalah dari sebentar, ini saya takut salah sebut ini, dari Nurse Diah Untari, MKep SPKep MB. Beliau akan menyampaikan topik yaitu asuhan keperawatan meningitis pada era new normal. Seperti biasa, sejawat sekalian yang ingin bertanya nanti kepada Nurse Diah, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom chat, atau Anda yang di YouTube, Anda silahkan tuliskan pada kolom komentar. Pertanyaan di kolom chat Zoom, sebagian akan saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Baik, Nurse Diah, apakah sudah siap? Pak, siap. Oke, silakan. Waktunya maksimal 30 menit. Iya Pak, siap. 30 menit. Oke, silakan di share screen materinya. Kelihatan Pak? Belum muncul. Masih loading sepertinya. Gimana Pak? Jelas? Oke, silakan Ibu. Silakan, sudah muncul. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore perawat hebat semua di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua PPNI Pak Hari Fadila, kemudian Ibu saya di Himpeni, Ibu Eni Mulyatsi, dan juga Bapak yang super ceria nih, Pak Jajang. Makasih banyak ya Pak atas waktunya Pak. Perkenalkan, nama saya Diah Untari. Saya Jajang. Kenapa Pak? Saya pakai T, nggak pakai eng. Jajat. Oh siap, Pak Jajat. Ya Pak, salam kenal Pak. Perkenalkan, nama saya Untari. Saya adalah praktisi keperawatan. Sehari-hari saya bekerja di RSPAD Gatot Subroto. Di samping saya sebagai perawat, saya juga sebagai anggota Komite Etik Penelitian dan Riset di RSPAD Gatot Subroto, serta di himpunan saya sebagai seksi pendidikan. Oke, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien meningitis dalam era new normal COVID-19.
Ya, berbicara tentang himpeni pasti hubungannya dengan persarafan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab infeksi akibat dari virus yang menyerang pada meninges. Ya, virus adalah penyebab terbanyak pada infeksi otak, dan kalau kita lihat gambar di sebelah kiri, itu adalah penampang gambar otak, ya, di mana ada otak, ada cairan cerebrospinal yang mengalir, kemudian ada juga lapisan pembungkusnya, di mana di semua segmen itu bisa beresiko terjadi infeksi akibat virus maupun bakteri. Dan contoh virus yang dapat mengakibatkan meningitis diantaranya adalah teravirus, cytomegalovirus, herpes, varicella, West Nile, Japanese encephalitis, chikungunya, Ebola virus, dan rabies. Dan terakhir ya kelompok dari virus MERS atau virus corona ini. Oke, SARS-CoV-2 atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19 adalah suatu jenis coronavirus, dan kebanyakan dari coronavirus sebelumnya yang kita kenal adalah SARS maupun MERS, ini diketahui dapat menginfeksi otak, sehingga sangat memungkinkan corona COVID-19 ini juga beresiko untuk terjadi, bisa mengakibatkan infeksi pada bagian otak. Kemudian SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini masuk melalui reseptor AC2, di mana dia disekresikan di paru, tapi otak juga memiliki reseptor ini. Jadi dia berisiko sekali untuk mengakibatkan timbulnya infeksi. Kemudian seperti yang kita tahu dan mungkin di rumah sakit teman-teman semua ya, banyak pasien-pasien COVID-19 ini menunjukkan gejala defisit neurologis. Di antaranya dia mengalami kebingungan, mual, muntah, sakit kepala, kehilangan bau, kemudian bisa juga dia mengakibatkan penurunan kesadaran. Ini ada penelitian di dunia yang mengatakan sebanyak 36% dia mengalami defisit neurologis. Kemudian virus corona sebelum menginfeksi batang otak, dia menerima neuron dari paru dan juga saluran pernafasan. Sehingga fungsi kardiorespirasi yang rusak pada batang otak kemungkinan juga mendasari gagal nafas pada pasien-pasien dengan COVID-19. Nah, ini data pasien COVID per 20 Juni tahun 2020, ini ada 3 terbesar. Yang pertama adalah Amerika Serikat, di mana negeri Paman Sam itu melaporkan sebanyak 336.000 kasus dan juga mengakibatkan kematian sebanyak 9.620 kematian. Kemudian yang kedua adalah di Spanyol, dia menginfeksi sebanyak 131.646 kasus dan angka kematian di situ juga tinggi, di mana sebanyak 12.641. Dan yang ketiga adalah di Italia, di mana kasusnya sebanyak 15.887 kasus. Angka infeksi mencapai 128.948, di mana angka kematian juga tinggi sebanyak 15.887. Ini di dunia, dan bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Ternyata seperti yang teman-teman tahu, fluktuatif ya angka COVID-19 di berbagai daerah ya, dan ini saya dapatkan di per tanggal 20 Juni. Yang terkonfirmasi itu sebanyak 43.803 dan yang meninggal sebanyak 2.373, dan ini mungkin akan meningkat sejalan dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap anjuran-anjuran pemerintah untuk menghindari COVID-19. Nah, sebelum kita mengenal tentang meningitis, saya ingin sedikit mereview ulang tentang apa itu meninges. Jadi meninges adalah lapisan pembungkus otak, ya, lapisan pembungkus otak yang terdiri dari 3 lapisan, di mana terdapat yang pertama adalah dura mater, arachnoid, dan juga pia mater. Dura mater ini adalah lapisan yang sangat keras, dia menempel dengan tulang tengkorak dan dia sifatnya sangat kaku dan kuat. Sedangkan di arachnoid di situ mengalir cairan cerebrospinal yang berasal dari ventricle 3, 4 dan juga ventricle lateralis. Dan juga yang terakhir adalah lapisan yang menempel pada otak, disebut juga lapisan yang pia mater, di mana dia menempel pada otak dan sangat tipis sekali. Jadi apa itu meningitis? Meningitis adalah infeksi pada selaput pembungkus yang 3 tadi, di mana biasa mengenai pada ruang subarachnoid atau arachnoid, yang pastinya di situ juga ada cairan cerebrospinal yang mengalir. Jadi sudah pasti cairan cerebrospinal juga mengandung infeksi akibat dari infeksi tersebut.
Nah, apa sih yang mengakibatkan meningitis itu terjadi? Itu ada 5 ternyata. Yang pertama adalah bakteri, yang kedua adalah virus, yang ketiga jamur, kemudian parasit dan juga penyakit non infeksi seperti cedera kepala. Namun yang biasa sering terjadi itu ada 2 yang menyebabkan meningitis adalah bakteri dan virus. Nah, golden standard pada pemeriksaan meningitis itu adalah cairan cerebrospinal yang diambil dari lumbal di antara lumbal 4 dan 5